Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mohon bertanya Bu ya, mengenai mursyid. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah al-mursyid, dan bagaimana sikap kita untuk kepada beliau gitu Bu ya. Karena di zaman sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman yang memang berbeda, dan untuk mencari mursyid itu memang sudah susah Bu ya, sudah tidak seperti dahulu. Dan bagaimana untuk mencari mursyid, contoh mursyid yang sebenarnya itu bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Yes, silakan. Betul Ustaz. Cara cari mursyid. Mursyid itu ada dua. Ada mursyid kolektor sanad, ada mursyid wali Allah, kolektor rahmatullah, kolektor pengumpul ma'rifatullah. Kalau mursyid pengumpul ijazah banyak hari ini, dapat sanad tarekat, ijazah tarekat banyak hari ini. Tapi mursyid ruhani yang wusul ila hadratillah tabaraka wa ta'ala nadir, sangat-sangat jarang. Maka bagaimana cara menemukan mursyid? Pertama istikharah, kedua musyawarah, ketiga isyarah. Min sa'adatil mar'i ay yastakhira ila Allah fi amri, rawahu Ahmad wa kadzalika rawahu Tirmizi bilafzi. Ya. Ciri-ciri orang sukses, bahagia, selamat, beruntung, dia mulai berguru, bekerja, apapun itu dengan istikharah. Jangan istri dulu baru kharah. Jadi jangan cuma mau menikah istikharah, berguru pun istikharah. Istri teman tidur, teman makan, teman hidup, tapi enggak teman mati. Dia mati, kita masih hidup. Atau kita mati, dia hidup. Satu hidup, satu mati. Katanya sehidup. Tapi kalau guru kita bawa ilmunya sampai ke alam barzakh, kita bawa sampai ke padang mahsyar, ke mizan, sampai sana ke sirat. Jadi pertama apa? Istikharah. Kedua musyawarah, minta nasihat kepada ulama yang mengerti tasawuf. Jangan seperti di YouTube itu, nanya tasawuf sufi kepada pembenci sufi. Apa kata dia? Sufi zindiq. Ya salam ya. Jadi kalau bertanya kepada ahlinya, antum sakit jantung, datang ke dokter mana? Ke dokter umum. Bahlul ente ya. Sakit paru, datang ke dokter jantung. Lebih bahlul lagi. Kenapa orang-orang dalam beragama tidak sepintar ketika dia sakit badannya? Jika sakit rohani kolbu, datang ke ahli kolbu. Tanya kepada ulama yang mengerti kolbu. Jangan ulama yang tidak mengerti yang hatinya kelabu dengan kebencian. Kelabu dengan dosa Allah ampuni, tapi kelabu dengan kebencian Allah tidak ampuni. Semua kita ada kelabu syahwat. Di kolbu ini ada belenggu-belenggu syahwat, Allah ampuni. Kita naik turun iman kita karena syahwat, Allah ampuni. Tapi kalau di dalam kolbu antum ada kebencian, suudzon, Allah sulit mengampuni. Ya. Dan yang ketiga isyarah. Bertanya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW, man awliyaullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man iza ru'u dzukirallah. Siapakah wali Allah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, orang yang jika engkau pandang mereka, yang jika mereka dilihat, diingat, dikenang, disimak kajian-kajiannya, kalam-kalamnya, petuah-petuahnya, zukirullah, mereka itu
membuat kita ingat kepada Allah. Kalau sudah bertemu yang begitu, pastikan dia mursyidnya antum. Itu mursyidnya kita. Jadi mursyid bukan yang berserban, ya. Itu mah gampang, Pak. Ini wajah-wajah preman, hidung mancung dikit, brewok, kasih serban. Syekh. Apa itu yang syekh, ya? Ini wajahnya cocok ini. Wajah itu cocok, Datuk, ya. Ini Datuk ini di Sumatera Barat dia Datuk. Sampai di sini dia duduk di bawah, ya. Udah brewok, hidung mancung, ya. Kasih serban jadi Habib. Habib Wahabi. Marga ente apa? Marga Satwa. Baik. Bukan itu yang kita cari. Kalau antum mengatakan guru mursyid itu orang-orang yang berserban, di Yaman nyabit rumput pakai serban. Kita hormat kepada serban. Saya dapat sanad serban dari guru saya, bersambung kepada serban Rasulullah. Tapi bukan itulah tanda seorang mursyid. Nanti ada masanya saya berserban, tenang aja ya. Sekarang masih senang dengan kopiah. Ini kopiah apa namanya ini? Biasa kopiah hitam ya. Karena saya masih merasa kolbu saya hitam, belum pantas pakai serban yang putih. Maka saya nggak berani pakai serban, Pak. Serius. Hati saya tahu hati saya. Allah Maha tahu isi hati saya. Maka saya belum merasa pantas menggunakan imamatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum pantas. Insya Allah nanti fi yaumin ma, ya, di satu saat jika Allah sudah takdirkan guru saya memerintah, saya pakai serban. Ya, nggak main serban pakai nafsu. Ya. Nanti malu-maluin serban, ya. Ya, perban aja otaknya, ya. Baik. Sudah terjawab? Pertama apa? Istikharah. Kedua, musyawarah. Ketiga, isyarah. Berarti menggunakan sir. Wallahu a'lam bissawab. Apa pertanyaannya? Perbedaan sanad ahli hadis, ahli riwayat dengan ahli zikir, ya. Perbedaannya sangat mencolok. Ahli hadis itu mencari riwayat tabarrukan, lebih banyak kepada ngambil berkahnya. Tapi ahli zikir mengambil riwayat untuk ta'ammuqan, untuk mendalami kalimah yang diriwayatkan. Maka bagi ahli zikir cukup satu sanad, tapi bisa usul kepada Allah. Tapi ahli hadis tidak, karena ngambil berkah bukan satu, banyak berkah di luar sana. Digabunglah ilmu itu oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Beliau seorang muhaddis, juga seorang sufi. Orang-orang sekarang ngira Syekh Abdul Samad itu cuma sufi, padahal beliau seorang ahli hadis. Sanad hadisnya termasuk paling tinggi di dunia. Maka orang kalau punya sanad ilmu hadis ke Syekh Abdul Samad, sanadnya termasuk ali, pendek. Maka beruntunglah orang Palembang, ya. Cuma sayangnya orang Palembang nggak baca lagi zikirnya Syekh Abdul Samad. Syekh Abdul Samad di dalam zikir ratib saman yang dia buat, di situ tertulis bahwa kirim tawasul, kirim Fatihah juga ada Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Benar nggak? Berarti akidah seorang sufi, akidah seorang ahli hadis di zamannya adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itulah ahlus sunnah. Ternyata Syekh Abdul Samad berguru ke ulama Yaman namanya Murtada Zabidi, pensyarah Ihya Ulumuddin. Makanya Syekh Abdul Samad menjadi Ghazali kecil, Ghazali junior. Ilmunya Imam Ghazali turun lewat Syekh Murtada Zabidi. Said Murtada Zabidi mengatakan, "Idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fahum al-asy'ariyah wal maturidiyah." Jika engkau menyebut ahlus sunnah, maka tiadalah mereka kecuali imam-imam Asy'ariyah, Maturidiyah. 2016 yang lalu, ulama-ulama Al-Azhar, ulama Yaman, ulama Zaituniyah, ulama Maroko, ulama-ulama kita berkumpul lalu berijma. Man hum ahlus sunnah?
Siapakah ahlu sunnah? Satu yang berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Inilah akidah ahli hadis. Dua, bermazhab yang empat. Maka kalau ada yang anti mazhab, anti Asy'ari, kita curiga ahlu sunnahnya ahlu sunnah palsu. Dan yang terakhir, bertasawuf. Jika ada orang katanya ahlu sunnah tapi melarang santrinya belajar tasawuf, kita bertanya juga, ente beneran ahlu sunnah atau ahlul bid'ah? Kif? Mazal? Masih ada? Baik. Terakhir, yang nak nanya. Aduh. Oh ya, Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Buya atas, mohon maaf sebelumnya. Permisi Buya, saya ingin bertanya. Tadi Buya telah menjelaskan tentang salawat, bahkan faedah salawat, masya Allah luar biasa Buya. Dan yang ingin saya tanyakan Buya, seafdal salawat, afdal salawat itu bagaimana ucapannya seperti itu? Dan ada juga yang mengatakan sesingkat-singkatnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau bagaimana seperti itu, sehingga kami merasakan dan berdampak pada diri kami ketika kami membaca salawat itu Buya. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat Allah ya? Betul, antum tanya salawat Allah. Waduh, ini mau mabuk bertuhan ini. Ya. Salawat yang afdol dibaca, salawat mana saja, yang penting hati terhubung kepada yang memberi salawat dan kepada yang disalawatkan. Apakah lafaznya salawat Al-Fatih, apakah Ibrahimiyah, apakah Ummiyah, apakah Tibbiyah, itu sama aja. Kan intinya cuma Allah Ahad, Ahmad, Muhammad. Maka hadirkan ketergantungan kolbu, ruh kita kepada Allah yang Ahad. Lalu kiblatkan jiwa kita, ruh kita kepada Sang Ahmad. Ahmad itu ruhullah. Ahmad itu adalah hembusannya rahmat Allah. Maka kita iktikadkan kita bersumber, terpercik dari cahayanya. Ingatkan itu, hadirkan rasa itu, lalu katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkanlah, limpahkanlah sayangmu. Itulah salawat, sayangmu kepada Nabi Muhammad. Kalau itu melimpah ruah, pasti terpercik kepada kita. Percikannya 1 kali salawat Allah, terpercik kepada kita 10 kali. 10 itu di sisi Allah, bukan di sisi makhluk. Maka dia besarnya bukan maha, bukan tidak bisa dihitung lagi. Bahkan ada orang yang mati su'ul khatimah, tapi Allah selamatkan karena dia bersalawat 1 saat dalam hidupnya, dan dia mengenang bagaimana Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya dia su'ul khatimah, bolak-balik, kelipuk, tapi karena dia dulu salawat kepada Nabi, rasa manis salawat itu kemudian mengobati semua sakitnya hendak mau mati. Maka kalau ingin husnul khatimah, bacalah salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat apa saja. Oleh karena itu, syekh kita dari dulu mengajarkan sebelum salawat, mantapkan nama Allah di kalbu. Sebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, baru salawat. Ya, gitu ya. Itu ijazahnya siang ini. Sebelum salawat, baca ya Allah 3 kali di kalbu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baru kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah ada cara membedakan rasa yang dari ruh atau rasa kolbu dan yang lainnya? Monggo Bu ya. Kita mulai dari rasa ilmu yakin dulu. Nah, ilmu yakin ini rasanya pusing, kebanyakan dalil. Jadi kalau ciri-ciri ngajinya pada tahapan kita ini memakai akal, ciri-cirinya ada rasa pusing tapi asik. Rasa rumit, ini kok berat ya, tapi kok asik gitu. Dalil akal itu lebih seru, lebih asik daripada dalil badan, dalil tertulis. Oleh karena itu, orang yang sedang main game, main catur, itu bisa nyuekin makanannya. Dia lupa makanan di kiri kanannya. Coba anak-anak kita lagi main game,
Itu dia lupa makan dan minum. Padahal makan minum itu enak. Kenapa? Karena makanannya akal itu adalah strategi, dalil, pikiran, pengamatan, itulah. Tapi pusing, coba lah anak kita kadang-kadang panik ketika dia kalah, ya kan? Nah, sama ketika tambah dewasa, gamenya bukan hanya lagi PS3, bukan game-game yang ada di laptop lagi, tapi game kehidupan. La'bul hayah, ya. Game kehidupan. Itu lebih pusing lagi kalau kita pakai ini. Jadi kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia hidup cuma pakai ini. Jadi teman-teman, apa jalan keluar dari stres? Jangan hidup cuma pakai cerdas. Jangan hanya cerdas otak, tapi cerdaslah kolbu. Nah, kolbu itu apa indikatornya? Kita sudah di sana, maka ada rasa ketenangan. Tenangnya di jiwa. Zikirnya di kolbu, tenangnya sampai kepada jiwa. Orangnya mulai bekerja dengan tenang, hati-hati, mulai ada muhasabah kepada dirinya. Dia mulai tidak menyalahkan orang, dia mulai kemudian melihat jangan-jangan aku yang salah. Maka kajian-kajian yang isi nyalahin orang, itu berarti dia baru di dalil yang pertama. Belum masuk di dalil yang kedua. Ya. Saya kan dituduh nyalain orang, Pak Ahmad. Ya. Dituduh memfitnah satu golongan. Padahal mereka lah yang memfitnah kita. Memfitnah kita sesat, memfitnah kita zindik. Mereka lupa. Karena nggak pernah merasa salah. Ya. Nggak pernah merasa dirinya salah. Yang tahu orang lain jahat, orang lain fitnah, orang lain segala macamnya. Kita kalau salah ya kita minta maaf. Dan kita tidak pernah merasa paling benar. Kita hanya mengatakan kami berusaha mencapai kebenaran. Insya Allah ya. Adapun kalau sudah masuk ke ranah ruh, itu tidak ada lagi cacatnya. Indikatornya saat itu adalah kita merasa memandangnya dan dipandangnya. Itulah kesadaran tertinggi.